Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali bertemu, untuk kembali bersua dalam rangka mencari ridhonya, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para pengikutnya, sahabatnya, keluarga beliau dan semua umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan kepada antum semua tentang suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari, tentang suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari, yaitu fiqhul akbar. Apa itu fiqhul akbar? Fikih dalam bahasa bisa diartikan sebagai pemahaman yang mendalam terhadap suatu ilmu atau terhadap suatu hal. Sedangkan akbar artinya adalah yang paling besar atau yang paling agung. Jadi dari sini sudah kita dapat temukan apa itu fiqhul akbar, yaitu suatu ilmu, pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal yang sangat besar. Apa hal yang besar ini? Hal yang besar ini adalah ilmu tentang akidah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fiqhul akbar ini sebenarnya
pertama kali dikenal pada abad kedua dari Hijriyah, dan juga Imam Abu Hanifah membuat suatu buku akidah dengan judul Fiqhul Akbar. Mengapa bisa sampai seagung itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang paling benar, yang berbeda dari akidah-akidah sebelumnya atau akidah-akidah yang lainnya. Nah, apa perbedaannya yang membedakan, yang mengkhususkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dari akidah-akidah yang lainnya? Satu, pertama, di dalam akidah ini, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita diajarkan tentang yang namanya At-Tauhid. Apa itu At-Tauhid? At-Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Atau kita artikan yaitu menjadikan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada nama-namanya, dan perbuatan-perbuatannya, dan tidak tercampuri oleh satupun dari selainnya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Dan akidah ini sangat jelas dari sini perbedaannya dari akidah-akidah yang lainnya. Seperti akidah liberal. Akidah liberal ini menyatakan bahwa semua Tuhan itu sama. Dan akidah itulah yang berbeda dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari akidah yang lainnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya At-Tauqif, yaitu bahwasanya akidah dari selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya itu telah tercampuri oleh berbagai kesesatan dan bualan-bualan dari manusia-manusia. Akan tetapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang murni dan bersambung hingga Nabi Muhammad SAW tanpa penambahan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, akidah ini mengkhususkan akidah ini dari yang lainnya adalah akidah ini sesuai dengan fitrah yang benar, yaitu fitrah Allah. Kemudian yang keempat, akidah ini diterima oleh akal sehat. Bisa diterima dan wajib diterima oleh akal sehat. Apa itu akal sehat? Kalau kita ngomongin tentang akal sehat, yaitu akal yang terbatas, akal yang ada batasannya, yang mana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kami memberikan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian itu suatu ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Maksudnya di sini adalah kita diberikan akal itu yang sedikit, yang terbatas. Maka dari itu akidah ini adalah akidah yang dapat diterima sepenuhnya oleh akal sehat kita, yaitu akal yang terbatas. Kemudian yang kelima, keistimewaan akidah ini dari yang lain, akidah ini adalah akidah yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Akidah yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena ini didasari dari Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala
yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan wahyu. Dan semuanya juga telah jelas tanpa kekurangan sedikit pun, jelas disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, akidah ini adalah akidah yang disepakati oleh seluruh pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya kontradiksi, tanpa adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang aneh tentang akidah ini. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama, seluruh salaf, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, akidah ini adalah akidah yang berada di tengah-tengah. Dan ini yang membuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu istimewa. Karena akidah ini tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu. Dan juga tidak pula kurang atau cacat. Tidak ada sedikit pun. Maka itulah keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada akidah yang lainnya. Setelah kita mengetahui tentang perbedaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari yang lainnya, maka kita akan mendapatkan buah-buah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Yang pertama, penetapan atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan dari menyembah kepada selainnya. Kemudian yang kedua, penetapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita wajib mengikuti beliau, dan pembebasan dari bid'ah dan pelakunya. Kemudian akidah ini membuat kita mendapatkan ketentraman pada jiwa dan ketenangan pada raga kita. Yang keempat, yaitu kepuasan secara intelektual. Maksudnya adalah kepuasan kita dalam memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Pemahaman tentang akidah ini dan serta keselamatan kita dari pemikiran-pemikiran yang kontradiksi, yang menyimpang. Kemudian yang kelima, memenuhi akidah ini, memenuhi hajat-hajat dari ruh dan jasad, membuat kita puas, serta kesempurnaan keyakinan dan perilaku. Sebenarnya masih banyak yang harus kita pelajari dan kita ketahui tentang fiqhul akbar ini. Namun karena waktu yang terbatas dan ilmu juga yang sangat terbatas, maka kita sudahi sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan menambah wawasan kita terhadap ilmu syar'i. Mohon maaf atas segala kekurangan ucapan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari syaitan dan diri saya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.